Yes, seperti yang lu lihat di cuplikan tadi, data analis adalah salah satu pekerjaan yang sangat on demand saat ini. Dan banyak sekali mendapat perhatian dari course creator, content creator, dan siapapun yang ingin berkarir di dunia tech. Sehingga banyak sekali nih yang ingin berkarir menjadi seorang data analis tentunya kan. Tapi di tengah naik daunnya job ini, lu harus tahu dulu nih kenyataan pahitnya sebelum lu memutuskan menjadi seorang data analis. Karena menurut gua ini tuh sangat jarang dibahas gitu. Dan ini tertutupi karena banyaknya janji manis, bootcamp ataupun course-course yang bertebaran di dunia maya. Oke, kita langsung aja bahas poin-poinnya. Apa aja sih kenyataan pahitnya ketika lu menjadi seorang data analis? Poin pertama, banyak orang ketika menjadi seorang data analis akhirnya pergi meninggalkan profesi ini. Ketika lu udah mencapai cita-cita lu, yaitu menjadi seorang data analis, lu akan sadar sebenarnya bahwa banyak orang nih yang awalnya itu ingin menjadi seorang data analis, tapi mereka malah pergi meninggalkan profesi ini. Alasannya kenapa? Mereka melihat data analis sebagai transition career. Biasanya di awal-awal tuh banyak orang nih yang ingin menjadi seorang data scientist, data engineer, product manager, atau bahkan machine learning engineer. Tapi karena posisi-posisi ini requirement-nya sangat tinggi, maka mereka memulai dari data analis terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk teman-teman yang ingin menjadikan data analis itu sebagai long term career, pasti ini pasti teman-teman akan sering melihat nih banyak teman-teman kalian yang akhirnya pergi meninggalkan profesi ini. Dan ini tentunya sangat demotivating sekali ya, dan bikin lu labil gitu ketika melihat ada peluang nih di depan nih. Oh ternyata ada product manager atau bahkan data scientist di depan. Nah, kemungkinan besar pada saat itu lu akan berubah pikiran nih, apakah gua harus berubah juga kah, switch career juga kah ke arah sana atau enggak gitu, ya kan? Oke, lanjut ke poin kedua. Lu nggak harus punya degree untuk menjadi seorang data analis. The barrier entry is so low. Yes, ini menurut gua selama gua berkarir di dunia data, lu sebenarnya tuh bisa belajar otodidak sendiri di internet dan menjadi seorang data analis. Karena selama lu kerja, itu tuh sebenarnya nggak butuh level math atau statistik yang sangat tinggi. Paling yang paling sulit dipelajari itu di bagian statistiknya diferensial dan juga a bit of programming. Dan ya yang paling penting sih SQL. SQL tuh harus dijagoin banget ya. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Yang gue maksud ini untuk entry level ya, bukan senior level. Karena kalau kita udah bahas senior level tuh udah lain cerita. Jadi untuk entry level yang paling penting tuh sebenarnya hanya SQL dan juga statistik dasar kayak deskriptif atau mungkin inferensi ya. Dan mungkin kalau misalkan role itu ada berhubungan dengan Python itu ya itu nilai tambah sih sebenarnya ya. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan ini tanpa degree? Menurut gue itu enggak, itu sangat sulit. Bukan ingin meredupkan semangat teman-teman, tapi skill ini tuh gampang untuk dipelajari gitu, untuk entry level. Sehingga akhirnya banyak orang yang bisa dong. Dan akhirnya ketika banyak orang yang bisa, pekerjaan ini akan kompetitif banget nih. Meskipun banyak loker yang bertebaran. Jadi mau gak mau, agar lo bisa stand out dari yang lain, lo harus jadi the best of the best. Ya salah satunya ya lo harus punya degree. Ya ini sih realitanya gitu. Poin ketiga, lo seorang data analis, tapi malah ngerjain job desk-nya si data scientist atau data engineer. Inilah yang gue alami ketika menjadi seorang data analis. Apalagi jika tim datanya itu baru lu sendiri, atau bahkan gak punya data engineer sama sekali. Most likely ini juga bakal kejadian di keseharian lu sehari-hari. Dan pekerjaan data engineer yang biasa gue lakukan dulu sih itu kayak melakukan scraping, membuat otomatisasi data, memastikan penyimpanan data itu udah efisien atau belum. Dan ini sebenarnya bukan data engineer atau data analis sih. Semua pekerja data pasti harus melakukan ini, yaitu melakukan pengecekan kualitas data gitu kan. Karena untuk teman-teman yang dulu belajar nih awal-awal kan, biasanya kan kita langsung dapat datanya udah pasti bersih, udah pasti layak untuk dianalisis. Tapi di dunia kerja itu enggak kayak gitu. Ketika kita ingin melakukan sebuah analisis, kita harus menentukan dulu nih data yang pengen dipakai apa, sumbernya dari mana. Lalu kita melakukan pengecekan apakah datanya itu udah bersih atau udah layak untuk dianalisis atau belum. Baru ketika sudah melewati semua step itu, barulah kita dapat melakukan analisis. Yaitu mungkin membuat analisis, membuat visualisasi dan dashboard, atau mungkin memberikan rekomendasi gitu ke stakeholder yang membutuhkan.
Jadi mungkin ketika lu melamar, lu harus tanya dulu nih ke hiring manager secara detail. Day to day-nya itu bakal ngapain nih? Tim datanya ada berapa? Apakah ada data engineer atau enggak? Karena jika ada data engineer ya pasti lu nggak harus melakukan apa yang gua sebutin tadi kan. Bahkan untuk pengecekan kualitas data pun pasti agak lebih kurang bebannya gitu. Karena kita pasti udah lebih percaya, oh ada data engineer yang udah ngecekin datanya nih. Itu udah ngobrol ke dia bahwa datanya itu udah layak untuk dianalisis, sumbernya jelas dan lain sebagainya lah. Dan tapi kalau misalkan ketika lu nanya ke hiring manager itu nggak ada tim data sama sekali, datanya nggak ada ya lu udah expect pasti nih, udah aware nih lu bakal ngelakuin hal-hal yang gue sebutin tadi. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu kadang hasil analisa yang lu buat itu nggak dipakai. Bayangkan lu udah spend waktu berjam-jam atau bahkan berminggu-minggu untuk melakukan suatu project analisis. Lu udah melakukan ekstrak datanya, cleaning datanya, transformasi datanya, dan bahkan sampai melakukan analisis yang proper gitu. Tapi ketika lu melakukan presentasi ke stakeholders atau ke high level eksekutif, mereka tidak menggunakan hasil analisa yang lu berikan atau rekomendasi yang lu berikan. Dan ini sebenarnya nggak apa-apa, ini wajar gitu. Dan memang bagian dari pekerjaan kita sebagai seorang data analis. Tapi memang betul ini membuat kita sangat frustasi, ya kan? Karena kita udah nggak spend waktu yang banyak nih. Tapi ya mau gimana gitu, kita kan sebagai data analis hanya memberikan rekomendasi, hanya sebagai decision support, bukan yang nge-take decision. Yang nge-take decision ini pasti tentunya si stakeholders atau high level eksekutif. Ya karena tadi gue udah sempat mention tentang high level eksekutif, ini akan membawa kita ke poin selanjutnya, poin kelima, yaitu kita akan sangat sering berhubungan dengan orang-orang yang high level eksekutif, entah itu CEO, COO atau lain dan lain sebagainya. Ingat, hasil analisa yang lu bawa itu untuk keputusan business decisions. Sehingga pasti lu akan sering berhubungan nih dengan C-level eksekutif atau bahkan sampai ke board of directors, ya kan? Kuatkan mental lu ketika ketemu sama orang-orang ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan itu biasanya tajam-tajam. Dan mungkin mereka akan mengkritik hasil analisa yang lu bawa. Ya pasti mereka akan mengkritik karena mereka kan domain ekspertisnya kan di situ gitu kan. Dan ini nggak apa-apa sebenarnya, ini adalah hal yang wajar gitu. Dan sebenarnya juga membawa kita ke poin selanjutnya, yaitu terus itu penting, tapi business sense itu lebih penting. Kalau kita berpikir kita udah jauh gitu menjadi seorang data analis dengan menguasai Python, SQL, Tableau dan lain-lain, itu sebenarnya salah besar. Yang paling penting itu adalah business sense dan domain knowledge. Jadi itu aja poin-poin tentang kenyataan pahit yang gue alami dan juga yang gue survei tentunya. Terlepas dari hal-hal negatif yang gue sebutin tadi, data analis itu tetap merupakan karir yang bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin tetap menjadi seorang data analis, jangan menyerah dan hadapi semua masa sulitnya. Bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi seorang data analis, tapi bingung mulai dari mana, teman-teman bisa cek video ini. Ada di pojok kanan atas atau di description. Gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang topik ini. Apa aja sih kenyataan pahit yang kalian lihat ketika kalian bekerja sebagai seorang data analis? Atau mungkin ketika teman-teman dalam proses melamar sebagai seorang data analis. Coba ceritakan di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa di like dan di subscribe untuk video-video menarik lainnya. Oke, see you on the next video. Bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.